Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa sallim. Saleh alaih. Izin bertanya Bu ya, ini ada teman biasa kalau anak muda gitu ya, ada orang yang bercanda dengan menyebut-nyebut berhamba pada Tuhan yang lain atau dengan menyebut-nyebut kebiasaan agama lain. Dan ada juga yang bertanya kepada saya, hati tidak bisa berbohong, tapi ketika dia sholat misalnya, tiba-tiba terlintas di hati ada ungkapan keluar dari Islam atau meyakini keyakinan agama lain, namun hanya dalam hati. Nah, apakah hal ini bisa dikategorikan sebagai kemurtadan atau mempermainkan keimanan? Dan bagaimana menyikapi hal itu? Sudah, seperti itu. Ada orang menggunakan cadar, lalu ternyata dia bicara apa tadi? Baiknya diberikan. Pakai cadar kenapa? Berhamba pada Tuhan yang lain ataupun dengan berhamba. Maksudnya dia pakai cadar mengatakan ada Tuhan selain Allah itu. Iya, kayak mungkin bercanda kepada temannya, oh kamu mah kafir, oh kamu mah Tuhannya Yesus, misal seperti itu ya. Baik. Baju adalah, pertama baju adalah baju. Baju adalah baju. Dan baju menutup aurat adalah yang diajarkan Islam. Tapi keimanan ada di dalam hati. Biarpun dia pakai cadar, kalau ternyata hatinya sudah tidak beriman kepada Allah atau meyakini ada Tuhan selain Allah, maka dia kafir. Dia murtad. Baju adalah baju. Orang kafir bisa aja pakai baju yang pakai baju gamis, pakai imamah seperti ini bisa saja baju. Tapi ukuran keimanan bukan di hati. Tapi menggunakan baju sesuai dengan ajaran Nabi itu adalah juga bagian daripada penyempurna keimanan tadi. Tapi imannya sungguhnya di dalam hati. Kalau ada orang yang seperti itu, biarpun pakai cadar, pakai imamah, tapi ternyata mengatakan ada Tuhan selain Allah dan sebagainya, murtad, dia keluar dari iman. Cadarnya nggak akan berguna bagi dia, imamahnya nggak akan berarti bagi dia. Baik. Kemudian, jika ada orang tiba-tiba di dalam hatinya, kalau hanya sekedar ada was-was, ada pertanyaan-pertanyaan di hati, bahwasanya ini saya iman atau tidak iman, maka sesungguhnya dia masih ada iman. Kalau dia tidak punya iman, maka dia tidak akan sholat dan tidak akan bertanya semacam itu lagi. Maka dia ada iman. Tapi kalau sudah meyakini bahasanya ada Tuhan selain Allah, maka kecuali dia murtad. Beda ya. Ada orang was-was di dalam hatinya, was-was iman. Ada suatu ketika orang bertanya, bagaimana orang was-was iman? Kami jawab bahasanya, orang was-was iman adalah ada iman di dalam hatinya. Dia punya iman. Ternyata setelah itu ada pertanyaan, jangan-jangan ada Tuhan selain Allah. Nah, enggak, dia masih punya iman. Karena dia bukan mengimani adanya Tuhan selain Allah, tapi dia iman Tuhan hanya adalah Allah. Cuman ada godaan. Kalau dia tidak punya iman, nggak akan ada was-was dia. Langsung saja tidak beriman, selesai. Maka yang diuji Allah dengan was-was iman, sesungguhnya ada iman. Tapi ingat, itu penyakit was-was iman. Kalau tidak segera diobati, maka akan menjadi sebab kemurtadan. Karena dia capek dengan keimanannya, dia iman tidak menikmatinya, karena imannya masih dalam pemahaman-pemahaman yang membimbangkan bagi dia. Maka akhirnya dia putus, nggak percaya dengan Tuhan Allah, maka kafirlah dia. Jadi siapapun yang masih tidak, siapapun yang diuji Allah dengan was-was keimanan, sesungguhnya di dalam hatinya ada keimanan. Karena apa? Kalau dia sudah memang tidak punya iman, nggak akan was-was lagi dia. Nggak akan bertanya lagi tentang Tuhan ada atau tidak ada. Seperti itu. Tapi kalau orang tiba-tiba dia meyakini bahwasanya ada Tuhan selain Allah, biarpun di dalam hati tidak mengucapkan, maka dia sudah tidak beriman lagi di hadapan Allah. Biarpun di hadapan manusia dianggap beriman, akan tapi di akhirat tidak mendapatkan surga. Karena apa? Imannya nggak ada di dalam hatinya. Itu saja, wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.